Sehingga menurut pendapat hukum saya, selama ini dugaan penyesatan hukum bahkan bisa diduga sandiwara politik lewat ruang ini. Oke? Ya mungkin dugaan ada oknum politik yang tidak suka lagi dengan Jokowi yang tadi mereka dukung dia. Dan kalau kita tahu, kalau kita bicara jujur, kita ini kan disampaikan lewat media. Ya. Mutun subautu Tobo matak dada subautu Belum take nenan take Tobo matak dada subautu KBG ketika ikai KBG. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Salam Teras Hukum Papua, kembali lagi hadir dengan nuansa outdoor. Dan saat ini saya mau sampaikan bahwa kita berada di Pemancar, daerah Polimak. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon kota Jayapura. Kalau siapapun yang datang ke Papua, kalau tidak ke Pemancar dan menyaksikan kota Jayapura dari ketinggian sekian di atas Pemancar Jayapura, dia belum menginjak Jayapura. Dan tentu di belakang kami ini hamparan kota Jayapura. Nah, kenapa kami memilih tempat ini? Kami terinspirasi bahwa kebenaran itu, kita berbicara soal kebenaran, kita berbicara soal fakta, kita harus berada di tempat yang terang benderang. Karena ketika terang, berarti dia menyinari semua yang gelap-gelap, dia kasih terang. Nah, hadir bersama saya ini Bapak Advokat Bapak Matius Mamunsari, Sarjana Hukum. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa. Nah, kemudian sore ini tentu kami membahas yang soal isu yang lagi menarik, menggemparkan seantero Indonesia, bahkan itu dibahas semua kalangan. Baik akar rumput mempertanyakan di akhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, ini ada isu bahwa ada politik dinasti. Nah, diduga ada politik dinasti keluarga yang dibuat oleh Bapak Presiden. Nah, saat ini yang melalui putusan MK nomor 90 yang juga melibatkan Om, katanya ya, Om dari Gibran sendiri. Nah, kami tidak kenal Om atau Gibran, tapi kita akan bahas secara bersama advokat pandangan pendapat hukum Bapak Advokat, sehingga membuat terang benderang hal yang menjadi kekhawatiran kita. Apakah benar-benar? Tetap bersama kami di Teras Hukum Papua dan kita akan bahas kumpas tuntas bersama Bapak Matius. Oke, Bapak Matius, ini MK, putusan MK nomor 90 ini tentunya ini membingungkan masyarakat awam yang mereka serta-merta pakar-pakar hukum, bahkan termasuk Bapak Adian Napitulu yang dulunya relawan Jokowi dan dekat sekali kemudian berbalik menyerang. Apa yang Bapak lihat berkaitan MK 90 ini? Silakan. Nah, kalau terkait putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 nomor 90 yang terkait masalah 2023 ya? 2023, memang 2023 terkait dengan batas usia pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang berapa ahli hukum, bahkan pakar hukum, bahkan politik yang menyampaikan bahwa ada kepentingan ada konflik kepentingan di situ. Oke. Jadi saya masuk saja terkait masalah kepentingan konflik kepentingan. Oke. Yaitu diduga saudara Gibran bahkan dengan diduga bapaknya juga punya konflik kepentingan. Oke. Nah,
menurut saya ini kan ada dua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, setelah itu ada putusan MK. Kita semua sudah tahu, saya pun tidak terlibat dalam kuasa hukum salah satu pasangan calon atau pemohon, bukan pasangan calon, pemohon. Tapi saya menurut pendapat hukum saya ini mungkin, mohon maaf saya bukan mungkin, tapi ini pendapat hukum saya yang berbeda dengan diduga mungkin ada ahli hukum lain selama ini menyampaikan bahwa Gibran punya konflik kepentingan. Mantan ketua MK juga punya konflik kepentingan. Menurut pendapat hukum saya tidak. Karena kalau kita bicara, karena gini, kalau kita bicara dalam perkara hukum, berarti dalam gugatan ini di MK, berarti ada pemohon di situ. Pemohon mengajukan uji materi tentang undang-undang pemilu terkait tadi batas usia capres dan cawapres. Nah, kita semua tahu bahwa yang pemohon di situ bukan Gibran. Yang pemohon di situ bukan Bapak Jokowi sebagai presiden. Sehingga tidak ada kepentingan pribadi sini, tidak ada konflik interest di situ. Gibran. Yang kita tahu bahwa yang disampaikan dalam putusan bahwa pemohon salah satu mahasiswa yang ada di Jawa Tengah atau di mana saya lupa, kalau tidak salah namanya Almas, atas nama Almas siapa gitu. Nah, berarti pemohon ini saudara Almas melalui kuasa hukumnya, dan berarti bukan Gibran. Betul bahwa berdasarkan aturan saya, di situ diungkap bahwa dalam perkara ini pemohon menyampaikan bahwa dia mengambil contoh kasus saudara Gibran sebagai wali kota yang anak muda yang berprestasi, belum bergenap 40 tahun, dan dia berprestasi yang bisa diharapkan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Salah satu contoh kasus. Nah, yang diangkat dalam kasus ini. Nah, dan kita semua tahu pada saat itu saudara Gibran ini dia belum pernah menyatakan bahwa dia akan jadi capres atau cawapres. Yang ada dari berapa partai yang sudah membuat pernyataan itu, gitu ya? Berarti bukan Gibran sendiri. Bukan. Clear dan dulu juga clear situ dulu. Dan juga tidak pernah Bapak Presiden menyatakan bahwa anak saya akan jadi capres atau cawapres, tidak pernah. Ya, ada sekelompok elit-elit politik yang menginginkan itu. Kemudian ketika ditanya oleh wartawan, Presiden kan mengatakan itu pilihan. Ya, kami sebagai orang tua merestui. Dan itu dia Gibran ini kita sudah tahu, berarti dia ini kan sudah dewasa. Nah, menurut hukum orang yang sudah bergenap usia 18 tahun, berarti dia bisa melakukan perbuatan hukum apapun. Tidak ada hak perwalian di situ kecuali anak di bawah umur 18 tahun. Berarti Gibran yang sendiri yang memutuskan. Nah, jelas kita ini sebagai anak, kita mau melakukan apapun yang untuk kepentingan mungkin umum, pasti kita akan minta restu dari orang tua. Dan orang tua meranggap itu positif, dia akan restui. Permasalahan ada di mana sekarang? Sehingga menurut pendapat hukum saya, selama ini dugaan penyesatan hukum akan bisa diduga sandiwara politik lewat ruang ini. Dan mungkin dugaan ada oknum politik yang tidak suka lagi dengan Jokowi, yang tadi mereka dukung dia. Dan kalau kita tahu, kalau kita bicara jujur, kita ini kan disampaikan oleh media bahwa Jokowi ini bukan kader PDI. Tapi orang yang berprestasi, tahu di Solo, terus dipromosi karena Pak Felix, habis itu dibawa ke DKI, dan sekarang dia jadi presiden. Dan itu dipilih rakyat. Pemilik kedaulatan tertinggi di Republik ini, dan dia tidak tunduk ke partai manapun, karena rakyat yang memilih. Nah, sekarang anak-anaknya memilih partai ini itu hak konstitusi mereka. Tidak ada yang bisa batasi. Bapak Presiden orang tua kamu dia tidak bisa batasi itu, karena dia sudah dewasa. Bahkan sudah berkeluarga. Berarti pertama kalau menurut kayak kita biasa kalau ada kita di sana kita akan tanya istri kita dulu. Kalau istri kita setuju, kita akan ke orang tua kita. Biasa kan begitu, itu dari uang kalau kita ini anak adat begitu. Jadi menurut pendapat hukum saya tidak ada konflik kepentingan itu. Jadi menurut saya, dugaan saya Usman ini dijadikan korban politik dalam ruang penegakan hukum. Karena kecuali Gibran ini pemohon.
berarti betul sesuai etika, bahkan ini menurut norma, berarti Pak Usman tidak boleh menjadi hakim di situ karena pemohonnya Gibran. Oke. Atau pemohonnya presiden pribadi, Jokowi pribadi. Oke, karena hakim Ini kan- itu kan ada tim, bukan Iya, Usman sendiri. Bukan sendiri. Oke. Dan apakah Almas ini ada hubungan dengan Pak Usman? Ya, atau Pak Almas ada hubungan dengan majelis hakim lain, hakim konstitusi lain, majelis hakim konstitusi lain, sehingga semua juga dikena kode etik. Oke. Menurut saya tidak adil ini. Oke? Dan pada saat MK mau maaf, saya hanya ikuti sedikit saja kalau mau maaf kalau saya keliru, toh, bahwa di situ tidak diungkap atas intervensi siapa, tidak diungkap. Berarti ini abu-abu. Sedangkan ini kita masuk ruang penegakan hukum. Oke, kode etik juga itu ruang penegakan hukum. Oke. Yang terhadap oknum hakim melanggar kode etik hakim. Oke. Oke? Pak Matius, kemudian ini kan yang lagi gencar sekarang ini kan katanya Pak Lurah nih, Ya. atas perintah Pak Lurah, Ya. kemudian semua dicurigai ke situ. Ini dugaan pendapat hukum nih bagaimana? Apa yang tadi dipertanyakan soal atas intervensi siapa? Ya. Ini seperti apa Pak Matius melihat hal ini? Kalau menurut saya itu hanya dugaan asumsi. Asumsi. Karena Opini. opini Oke. bahwa kita sudah jangan lupa bahwa presiden sudah pernah sampaikan, saya ini bukan lurah, ya saya ini presiden. Oke? Clear. Berarti image sudah disampaikan kepada Pak Presiden sebagai lurah itu adalah oknum politik yang sudah tidak suka lagi dengan Jokowi, toh diduga karena sudah tidak tahu ada Oke. kepentingan lain, Ya. sehingga mereka menjustifikasi Oke. Pak Presiden sebagai lurah. Oke. Dan ternyata sebelumnya kan dia belum sadar. Gitu? Ya, ya. Nah, begitu dalam perjalanan dia sadar, oh ternyata lurah ditujukan saya, dan dia sudah berikan statement itu berarti sudah selesai. Oke. Bahkan kalau bilang bahwa presiden ini dia kembali lurah berarti dugaan suatu penghinaan. Tapi selama ini kan presiden dia diam-diam saja. Oke. Fine, ya. Baik, berarti orang bijak itu. Oke. Walaupun diduga sudah dihina, difitnah. Ya kayak sekarang ini menurut saya ini ada dugaan fitnah yang terlalu dalam buat keluarganya. Sehingga Ada menurut katanya saya ada dinasti politik dan sebagainya. dinasti politik ini di Gibran Harus ini kan diluruskan sekarang dulu, nah, ya. Gibran ini kan dia cawapres dari Gerindra dan pasangan calon, Oke. bukan PDI, dan dia bukan mencalon presiden. Oke? Kalau di kemarin yang kita tahu bahwa Bapak Presiden sudah 2 periode ini kan partai utamanya kan PD Perjuangan. Ya toh? Ya. Berarti selama ini kan dibilang dia juga dari petugas partai PD Perjuangan. Ya. Kan gitu ya? Pimpinan partai PD Perjuangan menyampaikan itu. Ya. Nah, apakah Gibran ini dicalonkan oleh PD Perjuangan? Tidak. Ya. Oke? Oke. Ya. Jadi dinastinya ada di mana? Oke. Dan sekarang dia cawapres dari Prabowo. Dan dari partai Gerindra dan partai lain mengusung dia. Ya. Yang menginginkan dia. Oke. Bukan atas kemauan pribadi dari Gibran. Oke. Setelah itu keinginan dia menyambut karena dia tadi itu melihat bapaknya kerja serius keliling seluruh Indonesia, baru Jokowi loh. Ya. Presiden dulu mana yang keliling Indonesia, mau maaf. Kita sampaikan fakta yang sebenarnya. Ya. Sehingga membuat anaknya yang terinspirasi. Oke. Nah, hal positif yang diikuti anaknya, masalahnya gimana? Oke? Sehingga menurut saya ini adalah dugaan kuat sandiwara politik, politik, dan menyesatkan publik. Gitu ya? Oke. Gitu. Oke, demikian. Nah, Pak Matius, artinya ketika itu isu yang berkembang ini kan persoalan yang berikut. Wakil presiden, wakil kepala negara ini minimal usianya itu 35 tahun atau 40 tahun kalau tidak salah itu. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi Oke. kemarin gini yang tahun 90, Ya, kalau saya 90. tidak salah, tetap 40 tahun. 40 tahun, Nah, ya. Kemarin yang pemohon ini kan mintanya kalau bisa 35 tahun. Ya. Tapi tidak dikabulkan, Oke. tidak diberikan itu. Oke. Tetap 40 tahun, tapi dia sementara menjabat atau sementara menjabat atau pernah menjadi pejabat negara. Oke. Itu substansinya. Nah, kalau pejabat negara ini berarti dia selain sebagai gubernur, dia pernah menjadi wakil presiden, wali kota, Oke. bupati, bahkan dia menjadi anggota legislatif kabupaten, kota, provinsi pun bisa itu. Bukan hanya Gibran saja, karena pejabat negara. Ya. Oke? Oke, clear. Iya.
Berarti putusan ini bukan hanya untuk ke Gibran. Anak-anak di Republik ini yang masih muda, yang umurnya sudah 40 tahun, yang pernah menjabat sebagai wali kota, bupati, bahkan DPR di kabupaten kota, bahkan provinsi yang belum 40 tahun, tapi dia pernah menjabat itu, dia punya hak politik yang sama, bukan hanya Gibran. Dan kalau tidak salah kemarin, tidak tahu salah elit politik saya lupa, katanya dari PD Perjuangan juga mereka punya karir di daerah mana nih? Mana umurnya lebih muda daripada Gibran. Dia juga berprestasi. Tapi tidak kenapa tidak? Kenapa itu tidak dicalonkan? Oke. Gitu kan? Oke. Baik, sahabat Teras Hukum Papua dimanapun berada, ya terima kasih ya Pak Mateus soal pencerahan. Tentunya ini, semoga ini bermanfaat ketika isu ini kemudian, opini ini kemudian dilempar. Ini sebagai pencerahan dari seorang advokat untuk bagaimana masyarakat itu mempunyai pemahaman dulu berkaitan dengan hal ini. Dan sore ini sebagai closing statement, pesan yang mungkin Pak Mateus sampaikan untuk rakyat ini seperti apa terkait isu-isu yang berkembang, soal yang tadi sudah Pak Mateus jelaskan soal MK nomor 90 ini. Silakan. Kalau menurut saya begini, kita tidak bisa menafikan di Republik Indonesia ini dugaan sosialisasi hukum dari pemerintah itu minim sekali, bahkan tidak ada. Sehingga kalau kita sebagai pejabat penegak hukum atau bahkan sebagai ahli hukum, kita kalau memberikan pendapat hukum jangan sampai kita terkonflik dengan kepentingan politik. Sehingga kita memberikan pendapat hukum ini apa adanya, karena kita tidak punya kepentingan apa-apa. Oke? Jangan karena kita diduga punya kepentingan politik, dan memberikan pendapat ini abu-abu, nanti membuat masyarakat awam ini jadi bingung. Hukum kita positif Indonesia ini sebenarnya bagaimana? Dan jangan kita lupa bahwa kalau kita pejabat penegak hukum, kita bicara tentang hukum. Oke, betul, nanti dasarnya undang-undang. Karena dalam hal hukum itu mengandung asas-asas hukum yang sangat bermakna. Dan itu yang jadi pedoman acuan supaya legislatif, eksekutif membuat undang-undang. Karena dalam ilmu hukum jangan kita lupa ada asas hukum. Ya salah satu yang tadi bilang konflik kepentingan, konflik interest. Dalam perkara ini kita bicara, jangan berbicara, berarti clear. Pemohon dengan hakim-hakim ini dia ada hubungan keluarga. Pemohon. Sehingga sudah clear, saudara Gibran bukan pemohon dalam perkara 90, apalagi presiden. Sehingga saya menurut pendapat hukumnya, kita stop memberikan pendapat hukum ini yang diduga menyesatkan publik, sehingga publik ini jadi bingung mau dengar siapa, gitu. Jadi kasihan, gitu. Dan kita bilang kita ini negara hukum, ya sudah kita bicara hukum yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan ilmu hukum yang ada, asas hukum yang kita pelajari. Itu tanggung jawab moral hukum kita. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara hukum, berarti kita harus tegakkan hukum itu sebagai panglima di Republik ini. Jadi kita tetap merujuk pada undang-undang Republik Indonesia. Dan demikian Teras Hukum Papua, di sore hari ini kami telah menyampaikan informasi hukum. Mace-mace, kalau kau setuju atau kau tidak setuju berkaitan dengan pendapat hukum dari advokat Mateus Mamunsare, sarjana hukum, silakan berikan komentar di bawah ini. Dan kalau setuju, mari dukung kami, tingkatkan, dan jangan lupa subscribe agar Teras Hukum Papua ini teruskan memberikan edukasi dari ujung timur Indonesia menuju Indonesia untuk lebih maju. Salam Teras Hukum Papua, merdeka.